Selamat pagi, kawan-kawan semuanya, kawan-kawan praktikan, kawan-kawan asisten. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang hadir pada pagi hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan laboratorium struktur konstruksi dan material, yang mana kita akan membuat beton normal. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung campuran mix design dari beton normal. Nah, setelah semester lalu, teman-teman praktikan sudah belajar mengenai pengujian agregat, mulai dari pengujian berat volume, berat jenis, kadar air, kadar lumpur, analisis saringan. Itu sudah kalian pelajarin semua, walaupun dipelajari secara daring. Nah, namun mungkin harapannya tidak mengurangi esensi dari kegiatan laboratorium kita. Harapannya juga dibaca-baca kembali biar kalian juga bisa lebih memahami untuk JMF ini, job mix formula ini, dan nanti kita akan mengadakan pengecoran mulai minggu depan. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan JMF, mungkin akan diabsen dulu oleh Kak Reni. Nanti kalian akan dibagi ke dalam 3 breakout room, dan untuk kelompok 1 itu tetap di room utama, kelompok 2 sampai kelompok 4 itu di breakout room. Nah, untuk pembagiannya bisa dilihat di kolom chat. Yang di main room itu kelompok 1 sama 8. Jadi kelompok 1 sampai 4 itu 1A sampai 4A. Kelompok 5 sampai kelompok 8 itu 1B sampai 4B. Gitu maksudnya untuk kelompok 1 sampai 8 ini. Nah, jadi silakan masuk ke breakout room ya. Masuk breakout room-nya manual deh, silakan klik masing-masing. Ya. Tolong diperhatikan Nian yo untuk perhitungan JMF ini, karena cukup rumit dan kedepannya akan berguna untuk kalian. Recording stopped. Di proyek, kalau kalian di proyek dan sebagainya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung campuran beton normal. Nah, jadi istilahnya itu job mix formula atau kayak kita langsung share screen aja. Share screen. Oke. Nah, jadi kita akan merencanakan campuran beton. Nah, jadi untuk di sini kita nanti kalian akan diberikan data jadi langsung. Jadi seharusnya itu kalau kalian itu labnya itu offline, jadi kita kan memang menguji agregat ya, dan data yang kita gunakan, yang kita pakai itu memang data yang berdasarkan hasil ujian.
Nah, tapi karena kalian kemarin itu labnya online, jadi kita tidak bisa menggunakan data yang kalian kemarin. Karena itu kan data yang langsung dibuat, yang manipulatif kan. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan data soal yang nanti akan kita bagikan ke kalian. Nah, sebagai contoh, untuk perhitungan yang akan saya jelaskan, kita akan membuat beton 25 MPa. Beton 25 MPa. Nah, mungkin kalian nanti akan membuat beton 20 MPa atau 30 MPa gitu. Oke, ini selama saya menjelaskan, nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan langsung saja dipotong. Kalau ada yang bingung silakan. Oke, nah jadi di lembar pertama itu ada lembar soal yang isinya itu data hasil rangkuman dari pengujian agregat. Mulai dari spesifik gravity dan penyerapan, kemudian ada moisture content, ada berat jenis, ada shift analisis, ada kadar organik, kadar lumpur. Nah, ini sebenarnya sudah kita uji semua di pengujian agregat kemarin. Kan kita kemarin ada pengujian agregat kasar di kolom yang ini, kemudian ada yang pengujian agregat halus. Nah, jadi angka-angka inilah yang akan kita pakai untuk perhitungan JMF. Nah, angka ini sudah ada di laporan kalian kemarin. Nah, kemudian di lembar selanjutnya itu ada blanko atau form dari untuk perhitungan job mix formula atau concrete mix design. Nah, blanko inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa campuran dari beton. Yang ini data proporsi. Nah ini data dari masing-masing pengujian agregat. Ini kan berat jenis dan penyerapan agregat kasar. Nah, kemarin sudah kita uji. Tapi ini kita langsung menggunakan data jadi. Nah, ini hasil resultnya yang ada di resume, yang nanti akan dipindahkan di resume di atas tadi. Nah, hingga ke bawah ini ada berat jenis penyerapan agregat halus, kemudian ada kadar air agregat kasar, kadar air agregat halus, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, hasil yang bercetak tebal ini yang akan kita gunakan, yang sudah direkap di sini, di lembar awal tadi. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke form di Excel ini. Kita akan membuat beton dengan mutu 25 MPa dengan benda uji berbentuk silinder atau tabung. Nah, jadi untuk pengujian beton itu ada dua benda uji biasanya yang bisa kita buat, silinder atau kubus. Kalau silinder itu biasanya diameternya itu 15 cm. Tingginya 30 cm. Itu kalau silinder. Kalau kubus sisinya itu 15 cm. Setiap sisinya 15 kali 15 kali 15 kalau kubus. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam form. Nah, mulai dari poin pertama, kuat tekan karakteristik, itu telah kita tentukan 25 MPa. Kemudian standar deviasi, ini kita dapat dari tabel 3 dari SNI.
atau dari modul. Ini nilai standar deviasi untuk mutu pekerjaan. Nah, di sini kita ambil tingkat pengendalian mutu pekerjaannya jelek dengan nilai 7. Nah, jadi kenapa kita ambil jelek? Karena teman-teman praktikan semua itu kan baru pertama kali dalam ngecor. Jadi ibaratnya kita ambil apa ya, standar deviasi jelek ini. Jadi kan di sini bisa dilihat semakin besar standar deviasi itu menunjukkan tingkat pengendalian mutu itu semakin rendah. Nah, ditakutkan kalau misalkan kita menggunakan tingkat pengendalian mutu 2,8. Takutnya nanti beton kalian tidak mencapai 25 MPa. Kenapa? Karena kan nanti kan standar deviasi ini akan kita tambahkan ke angka 25 ini. Jadi misalkan nih, jadi kita akan lanjut ke poin selanjutnya ya. Nah, di sini kan di poin ketiga, nilai tambah atau margin. Nilai tambah ini nilai K dikalikan standar deviasi 7. Nilai K-nya sudah ketetapan 1,64 dikalikan 7, hasilnya 11,48. Kemudian di poin 4, kekuatan rata-rata yang ditargetkan. Poin pertama ditambahkan poin ketiga. 25 ini ditambahkan 11,48. Hasilnya 36,48. Nah, yang kita pakai untuk merencanakan itu angka 36,48 MPa. Jadi kita tuh untuk jaga-jaga gitu. Untuk jaga-jaga kita ambil lebih dari 25. Kita ambil 36 MPa supaya minimal, kalau kita namanya kan kita kan baru pertama ngecor ya. Jadi tidak mungkin langsung dapat 25 MPa gitu. Nah, jadi itulah kenapa kita ambil standar deviasinya tinggi. Supaya kalau misalkan target 36 ini tidak tercapai, palingan tidak tercapainya dengan harapan dapat 28 MPa, 26 MPa, 29 MPa. Intinya tidak di bawah 25 MPa gitu. Nah, kalau di bawah 25 MPa artinya kita gagal. Nah, biasanya kalau untuk orang yang sudah berpengalaman dalam pengecoran, dia mengambil 3,5 atau 2,8. Karena ya kalau 2,8 berarti 2,8 dikali 1,64 palingan dapat 3, sekian. 3, sekian ditambah 25 paling enggak 30. Jadi lebih hemat untuk penggunaan bahannya kan. Nah, tapi kalau kita menggunakan 2,8 ditakutkan ketika pengujian kuat tekan kita nggak nyampe 25 nanti. Namanya kan banyak kesalahan lah kalau kita baru pertama ngecor. Nah, itulah. Jadi kita gunakan standar deviasinya 7. 7 ini cukup tinggi ya untuk standar deviasi. Intinya nilai lebih lah. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami, Dek? Halo? Oke, bisa ya. Kalau ada yang bingung langsung tanyain aja. Oke, selanjutnya poin kelima, jenis man. Nah, jenis man ini sudah kita tentukan di soal. Nih, kita menggunakan PCC Batu Raja. Nah, kalau teman-teman masih ingat pelajaran ilmu bahan konstruksi, PCC itu semen tipe 1. Nah, kemudian untuk jenis agregat kasar, kita sudah ketentuan juga, kita menggunakan batu pecah dengan ukuran 2-30 mm. Sudah ketentuan juga, yaitu pasir gradasi nomor 3. Nah, itu bisa kita lihat di
atas sini. Nih. Grade area number, grade halus 3. Terus lanjut ke poin ke-8, faktor air bebas. Nah, faktor air bebas ini oke, bentar ya. Oke. Bentar ya. Kita lanjutkan ya. Tabel 6, kemudian lanjut ke grafik 1. Nah, tabel 6 itu yang ini. Nah, tabel 6 ini berisi perkiraan kekuatan tekanan kalau faktor air semennya 0,5 serta jenis semen dan agregat kasar yang bisa dipakai di Indonesia. Nah, kita tadi kan PCC Batu Raja, itu termasuk semen tipe 1. Kemudian jenis agregat kasarnya kita batu pecah tadi kan, batu pecah. Kemudian benda uji kita silinder. Kemudian kuat tekan maksimum atau 100% itu kita di 28 hari. Nah, jadi yang kita pilih angka 37. Kalau kita benda uji kubus, berarti pilih yang 45. Kita kan silinder. Oke, setelah dapat nilai 37, kita masuk ke grafik 1, yang ini. Nah, ini grafiknya agak sedikit buram. Jadi, jadi ini kan ada 2 garis nih. Garis hitam dan garis warna oranye. Nah, sebenarnya ini garis hitamnya itu pertama cara membuatnya itu kita garis yang ini. Ini sudah garis default dari grafiknya. Nah, ini garis hitam ini tepat di samping, ini tipis ini, tepat di samping garis oranye ini. Jadi anggap aja kita belum gambar garis oranye. Nah, ini di 0,5 tadi kan. Ini kan sumbu X ini kan faktor air semen. Faktor air semen ya. Faktor air semen. Nah, sedangkan yang ini, grafik Y ini, sumbu Y ini kuat tekan. Nah, tadi kan faktor air semen yang di tabel itu kan 0,5 katanya tadi kan. Nah, jadi kita garis yang di tepat di 0,5 ini angkanya ketutup. Kemudian kita garis yang warna hitam arah horizontal itu sesuai dengan kuat tekan yang kita dapat di tabel sebelumnya 37 kan. Nah, kita garislah warna hitam ini di tepat di angka 37. Kemudian setelah didapatkan garis warna hitam, vertikal dan horizontal, kita gambar garis putus-putus atau kurva putus-putus yang sejajar dengan kurva yang ini
yang 95 hari ini, dan harus, bentar ya, dan harus memotong titik pertemuan dari kurva warna hitam. Nih. Selanjutnya, oke, ini kita hapus dulu ya, biar gampang lihat. Nih. Nah, ini memang sangat tipis sih. Nah, kemudian kita buat ya. Kemudian kita buat garis yang berwarna oranye. Pertama yang horizontal dulu. Nah, kita lihat kuat tekan rata-rata yang ditargetkan tadi 36,48. Nah, kita plot di sini. Kan? Hingga menyentuh garis putus-putus tadi, kurva putus-putus. Hingga menyentuh kurva putus-putus, terus tarik ke sumbu X. Tarik ke sumbu X, didapatkan angka 0,505. Bentar ya. Didapatkan angka 0,505. Nah, mungkin untuk contoh lain ya, biar kalian semua paham. Bisa kita lihat di contoh soal lain nih. Nah, ini contoh soal lain. Nah, kalau yang di soal ini kita benda uji kubus. Nah, memang grafiknya agak beda. Kalau untuk kubus dan silinder itu grafiknya agak beda, tapi cara pengerjaannya itu tetap sama. Jadi ini ada garis hitam yang sudah ada di grafiknya, yang sudah default terplot di grafik di 0,5. Kemudian kita plot garis hitam yang ini berdasarkan angka yang kita dapat dari tabel 3. Kalau ini kan kubus, jadi kita menggunakan 45. Kalau tadi silinder menggunakan 37. Jadi 45 kita plot di sini. Kemudian kita buat garis putus-putus, kurva putus-putus di sini, hingga berpotongan dengan pertemuan garis ini, titik ini, sampai bawah. Kemudian kita lihat kekuatan rata-rata 32,23. Nah, 32,23 itu kira-kira di sini. Nah, kemudian kita plot garis tepat di putus-putus tadi. Nah, ini memang tidak bisa kita gambarkan karena di Excel. Kita upload ke bawah, didapatkan 0,6 sekian ini. Oke. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk membaca grafik ini? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Untuk pembacaan grafik? Oke, kurang paham. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke, kita pakai contoh yang ini aja.
Yang tadi B, ini B. Nah, ini kita pakai contoh biar lebih kelihatan grafiknya. Kita pakai contoh yang soal yang satunya lagi. Karena yang tadi itu sangat berdekatan antara garis yang warna oranye sama yang warna hitam. Nah, jadi kan tadi itu kita menggunakan tabel 6 dulu. Nah, kalau soal yang kita ini kan soal yang berbeda nih. Ini kita menggunakan kubus, kemudian batu pecah, semen tipe 1, maka didapat angka 45. Yang angka ini akan kita plot di grafik ini. Nah, nanti kalian lihat dulu. Jadi grafik kubus dengan grafik silinder itu beda. Silakan dilihat di SNI atau di modul nanti. Nah, cara plotnya itu yang pertama, di sini kita sudah disediakan garis vertikal di 0,5 yang garis warna hitam ini. Nah, pertama kita buat garis horizontal yang ini. Gimana cara membuatnya? Tadi kan angka di tabel 3 sudah kita dapat angka 45. Nah, itu 45, tengah-tengahnya 50. Nah, setelah itu dapat nih pertemuan antara dua garis. Titik ini nih, lihat kursor. Nah, kursornya kelihatan kan? Katanya, ntar ya. Agak flu. Nah, kursornya. Oke. Selanjutnya itu kita buat kurva atau garis putus-putus seperti grafik yang tadi. Di sini nih, kurva yang sejajar dengan kurva yang ada di grafik yang ini. Gimana nih? Kita buat kurva sejajar, boleh garis solid, boleh putus-putus. Harus menyinggung titik ini, titik pertemuan dua garis ini. Entah kalian menggunakan miser wayang, sudah pernah kan menggunakan miser wayang kan? Sudah pernah kan, Dek? Miser wayang. Nah, itu harus berpotongan dengan titik ini sampai ke bawah. Nah, oke, di sini anggaplah sudah kita buat ya, karena di Excel ini tidak bisa kita gambarkan garis titik-titiknya. Oke. Selanjutnya itu kita buat kurva garis yang warna oranye. Pertama, kita buat yang horizontal dulu. Nah, gimana cara membuatnya? Kita lihat kuat tekan rata-rata yang tadi. Nah, kalau di soal yang ini itu 32,23. Kalau di soal yang sebelumnya itu 36 tadi. 36,68 kalau tidak salah kan. 32,23 itu di sini 32 lebih dikit lah. Kita garis. Kemudian untuk buat garis oranye yang horizontal, yang vertikal ini kita plot tepat di perpotongan kurva yang putus-putus yang kita buat sebelumnya. Anggaplah kurva putus-putus itu yang di sini nah. Kursor. Nah, kita buat garis perpotongan dengan kurva. Plot ke bawah, didapatlah R semennya 0,662 nih kurang lebih. Oke, gimana? Masih kurang paham? Ikutin yang lengkung ini. Ikutin yang lengkung ini. Iya.
lengkung sesuai dengan yang ini. Nah, kayak yang ini tadi kan, kayak yang, nah ini sudah nih, bentar. Kayak ini, ini yang di ini kan udah ada nih garis ini nih, putus-putus nih, kurang lebih kayak inilah garis putus-putusnya. Oke, memang SNI menggunakan apa? Kalau menggunakan grafik ini memang enggak terlalu akurat gitu. Tapi ya inilah, semakin kita ini semakin apa, sejajar atau mengikuti yang ini bagus. Oke, memang agak kurang fokus juga. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau udah ada kita lanjut ya. Oke, silakan deh lanjut ke, jadi tadi didapat 0,5 kita masukkan ke tabel, dan lanjut ke faktor air semen, tabel 5 untuk faktor air semen maksimum. Nah, faktor air semen maksimum di tabel 5, jumlah semen minimum itu 300, kita bentar ya. Nah, pertama kita lihat lokasi. Lokasi itu beton di luar ruangan bangunan, tidak terlindungi dari hujan dan terik matahari langsung. Jadi sampel beton kita nanti akan kita letakkan di luar ruangan. Jadi kita ambil yang ini. Nah, jadi jumlah semen minimum per meter kubik beton itu kita tetapkan 325, kemudian faktor air semen maksimum 0,6. Nah, kita masukkan di sini 0,6. Kemudian nilai SLAM, kita ambil nilai SLAM yang maksimum, yaitu 6 sampai 180 mm. Nah, itu kenapa kita ngambil yang maksimum? Jadi semakin tinggi nilai SLAM itu semakin mudah pengerjaannya, karena otomatis semakin cair, semakin fluid ya. Nah, di sini ada pilihan nilai SLAM itu 0 sampai 10, kemudian 10 sampai 30, kemudian 30 sampai 60, dan 60 sampai 180. Nah, kita pilih 60 sampai 180 biar mudah pengerjaannya. Oke. Selanjutnya, poin ke-11, ukuran agregat maksimum. Itu sudah kita tentukan di soal juga. Kalau di soal itu 38. Nah, kenapa kita ambil 40? Karena di tabel 3 nanti yang akan kita gunakan itu ada seperti 40. Kita ambil yang 40. Nah, kita ambil 40. Kemudian kadar air bebas, tabel 3. Nah, baru kita gunakan tabel 3. Kadar air bebas. Nih. Nah, ukuran besar batu pecah, nilai SLAM 60 180. Jadi yang kita gunakan 205. Nah, kita masukkan 205. Nih. Kemudian jumlah semen itu 0,12 dibagi 0,8.
Poin 12 itu kadar air bebas dibagi poin 8 faktor air semen bebas. Faktor air bebas. Nih, rumus 205 dibagi 0,505. Kemudian jumlah semen maksimum. Jumlah semen maksimum ini 12 bagi poin 9 atau poin 13 atau yang poin di atasnya. Ambil yang maksimal. Nah, kalau 12 bagi 9 itu kan 205 dibagi 0,6. Hasilnya itu sekitar 300-an. Nah, itu kan di bawah nilai 405. Nah, jadi untuk poin 14 ini kita ambil yang 405. Kita ambil yang poin 13. Tuh. Lanjut ke poin 15, jumlah semen minimum. Jumlah semen minimum itu tabel 5. Tabel 5 yang tadi. Yang ini. Tadi kan 325 ya, langsung kita masukkan 325. Dah. Kemudian faktor air yang disesuaikan kita kosongkan. Kemudian susunan butir agregat halus. Nah, itu berdasarkan material tes. Nah, jadi kan ini sudah ada di soal tadi kan, untuk agregat halus itu kita gunakan gradasi nomor 3. Yang ini nih, yang di poin 7. Nah, itu sudah ada di soal tadi. Nah, kemudian persen agregat halus itu grafik 15. Kita lihat di grafik 15. Nah, ini. Nah, jadi grafik ini sebenarnya ada 3 grafik. Ada grafik untuk 10 mm, ada 20 mm, sama yang kita gunakan ini untuk 40 mm. Untuk agregat maksimumnya. Nah, jadi jangan sampai salah pilih nanti untuk pas kalian ngitung. Kita gunakan yang 40 mm misalkan. Atau sesuai dengan soal kalian nantilah. Pilih yang 40 mm, yang ini, Ini sinyal, ini putus-putus enggak suara Abang? Tidak, Bang. Enggak ya, soalnya ini kan sinyalnya kurang stabil. Nah, kita gunakan yang 40 mm ya. Kemudian ini ada 3 sumbu, ada sumbu X1, ada sumbu Y1, X2 yang ini. Nah, selanjutnya kita gunakan, ini ada 3, ini pisah ya ini nih. Ini beda. Jadi ini berdasarkan nilai SLAM. Nilai SLAM kita tadi 60 sampai 180. Jadi gunakan kolom yang ini. Nah, kemudian ini ada faktor air semen dan persen pasir terhadap kadar agregat gabungan. Nah, ini yang kita carikan. Bentar, kita hapus dulu. Nah, untuk menggunakan grafik ini ada 2 cara. Cara pertama ini bisa dilihat. Jadi faktor air semen kita tadi, nah ini salah ya. Ini kan dia faktor air semennya ngambil 0,6. Nah, sedangkan tadi faktor air semen kita itu 0,505 dan faktor air semen maksimumnya 0,6. Kalau faktor air bebasnya itu di atas faktor air bebas maksimum, anggaplah 0,62 seperti yang soal kubus tadi, itu kita ambil yang maksimum 0,6.
Tapi kalau faktor air bebasnya di bawah yang maksimum, kita gunakan yang faktor air bebas yang ini. 0,505. Nah, jadi di sini kita plot supaya lebih kelihatan. Kita plot yang 0,505. Nih. Kita plot ke atas hingga menyentuh area gradasi nomor 3. Ini kan gradasi nomor 1, 2, 3, 4. Nah, agregat kita tadi kan berada di gradasi nomor 3. Nah, jadi hingga menyentuh 2 garis ini. 2 garis merah ini. Kemudian tepat di perpotongan dengan garis merah, plot ke X, ke Y, ke sumbu Y. Nah, didapatkan kurang lebih ini 28 sama 32. 28 tambah 32, 60. 60 bagi 2, 30. Jadi 30%. Cara kedua. Nah, ini kan kita buat yang warna biru dulu nih. Yang warna biru itu hubungkan dua garis merah ini. Kemudian yang ini juga. Kemudian yang ini cari titik tengahnya. Ini nih. Yang ini cari titik tengah juga. Hubungkan. Nah, terus baru plot 0,505 tadi. Hingga menyentuh sini. Dan plot ke sumbu Y. Nah, jadi sama. Silakan yang mana yang lebih mudah. Bentar ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk pembacaan grafik? Ada yang masih bingung? Kalau bingung kita jelasin ulang. Silakan, ada yang masih bingung? Gimana, Dek? Boleh Bang, kalau itu dijelasin ulang. Oke, dijelasin ulang ya. Oke. Oke, mungkin kita jelasin yang ini aja ya, yang ini lebih mudah kayaknya. Jadi silakan kalian pilih untuk metodenya. Oke, kita jelasin ulang ya. Oke, jadi untuk menentukan mana tadi persen agregat halus terhadap agregat gabungan kita menggunakan grafik 15. Nah, grafik ini ada 3 macam nantinya di SNI atau di modul. Ada untuk ukuran agregat maksimum 40, ada yang 20, ada yang 10. Jangan sampai salah pilih. Nah, ini di soal ini kita menggunakan yang 40 tadi kan. Untuk agregat maksimum. Nah, ini nih 40 nih. Ukuran agregat maksimum 40. Kemudian kita lihat nilai SLAM kita tadi, mana nilai SLAM nih, 60 sampai 180 yang kita pilih. Biar pengerjaannya mudah. Nah, berarti kita gunakan kolom yang ini aja nih, yang ini. Kemudian gradasi pasir kita tadi nomor 3 kan, nih. Nah, berarti gunakan yang nomor 3 ini.
Jadi intinya kita mau mencari titik tengah di yang 3 ini, area 3 ini. Nah, selanjutnya kita lihat faktor air semen. Kita lihat di sini faktor air semen yang digunakan itu 0,505. Kenapa 0,505 bukan 0,6? Jadi ini salah nih di grafik ini. Kenapa menggunakan 505? Karena dia lebih kecil dibandingkan faktor air semen maksimum. Jadi kita gunakan 0,505. Kalau dia lebih besar, misal 0,62, berarti kita gunakan yang maksimum. Nah, jadi kita di sini menggunakan 0,505. Nah, 0,505 itu kira-kira di sini ya. Nih. Di sini. Nah, untuk cara kedua ini, pertama kita buat garis. Ini kan ada garis merah nih, ada 2 nih, garis merah yang membatasi area nomor 3. Nah, ini kita garis, hubungkan. Yang ini kita hubungkan juga. Nih. Terus yang ini, kita cari titik tengahnya, ukur aja pakai mistar. Misalkan ini titik tengahnya nih garis ini 0,8, berarti titik tengahnya 0,4 gitu. Nah, ini juga cari titik tengah. Hubungkan. Kemudian tarik garis 0,505 ini hingga menyentuh garis ini. Kemudian tarik ke sumbu Y. Didapatkan kurang lebih 30%. Gitu. Nah, kalau cara yang ini kurang lebih sama, tapi ini tarik hingga menyentuh 2 garis merah, kemudian langsung diplot hasil sentuhannya tadi ke garis merah. Didapatkan 32 sama 28. Dijumlahkan, dibagi 2. Hasilnya 30%, sama aja sih. Gitu. Aduh, film dulu. Gimana? Ada yang masih kurang jelas? Gimana, Dek? Oke, nanti dicoba aja ya. Kalau misalkan ada yang bingung, nanti langsung tanya aja nanti di chat. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau persen agregat halusnya 30%, berarti persen agregat kasar 70% dong. Karena kan 100% totalnya kan. Nah, jadi selanjutnya berat jenis relatif agregat kering permukaan. Nah, rumusnya itu berat jenis agregat kasar dikali persen agregat kasar ditambah berat jenis agregat halus dikali persen agregat halus. Nih rumusnya. Bentar ya. Duh, sulit pilek nih. Nah, berat jenis ini, berat jenis agregat kasar dan berat jenis agregat halus kita dapat di soal. Nah, jadi berat jenis agregat halus, agregat kasar itu yang ini. Nah, ini kan yang SSD condition ya, yang kita pilih ya. 2,629 nih. Lihat kursor. 2,629 dikali persen agregat kasar, yang ini 70%, ditambah berat jenis agregat halus
482 dapat dari sini. Dikali persen agregat halus 30%. Nih. Maka didapat 2,585. Sampai di sini paham? Oke. Lanjut ke berat jenis beton. Berat jenis beton kita dapatkan di grafik 16. Nah, grafik 16, bentar ya. Oke, grafik 16 kita lihat. Nah, nih grafik 16. Nah, grafik 16 itu berisi perkiraan berat jenis beton basa yang dimanfaatkan secara penuh. Bentar ya. Jadi ini ada 3 sumbu. Bentar ya, tunggu bentar ya. Oke. Sorry ya tadi ini bentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk mencari berat jenis beton basa ya. Di sini ada 3 sumbu. Sumbu X, sumbu Y1 yang ini, sama sumbu Y2. Sumbu X itu kadar air bebas, sumbu Y1 itu berat jenisnya yang akan kita cari. Kemudian sumbu Y2 itu berat jenis agregat yang kita hitung sebelumnya, yang 2,585 yang ini. Nih, berat jenis relatif agregat. Nah, oke, ingat ya tadi angkanya 2,585 ya. Nah, oke, cara ngeplotnya itu pertama kita buat garis yang warna hitam ini. Cara membuat garisnya itu gampang. Jadi tadi 2,585. Nah, berarti 2,5 ini kan 25 nih. Nah, tapi sebenarnya itu tuh 2,5. Jadi anggap ini 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Dan seterusnya. Nah, 2,585 itu kira-kira di sini. Nah, pertama garis sama aja kayak grafik sebelumnya. Garis. Kemudian di sini digaris juga garis antara ini ya, apa? Garis merah ini sama garis merah ini. Garis. Kemudian ukur pakai mistar. Ukur pakai mistar. Kira-kira aja lah ini. 2,585 itu kalau di sini di satuan di garis panjang ini itu letaknya di mana? Kira-kira aja, tidak harus akurat. Yang namanya kita pakai grafik kan, kalau mau akurat sih ya pakai interpolasi. Kita
pakai ini kan apa tuh? Misalkan kita kalau pakai interpolasi itu kira-kira gini. Kita ukur benar-benar pakai mistar, anggaplah ini dapat 1,2 cm. Nah, kita interpolasi menggunakan 1,2 cm itu dibandingkan dengan 1 cm, kita cari 0,85. Nah, itu ribet sih. Enakan langsung kiro-kiro lah. Kira-kira 2,585 itu di mana gitu. Oke, setelah dapat langsung garis. Nah, yang ini juga kira-kira dengan garis sepanjang ini 0,85 itu di mana? Gitu kan konsepnya. 0,85 itu di mana dengan garis sepanjang ini? Nah, nanti dihubungkan. Dapatkan yang garis yang warna hitam. Nah, kemudian baru kita buat yang garis warna biru. Yang garis warna biru ini, kita lihat kadar air bebas. Kadar air bebas kita tadi 205. Nih. 205. Nah, berarti di sini kita plot garis ini kan 200, 205, 210, 215, 220. Berarti 205 kita plot ke atas. Kemudian kita tarik ke kiri, ke Y. Nah, didapatkan kurang lebih 2340 untuk berat betonnya. Nah, kita masukkan angka 2340. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk pembacaan grafik? Gimana? Paham enggak, Dek? Kalau kurang paham, kita jelasin lagi. Oke, cukup ya yang ini ya. Nanti kalian ini aja, kalau dicoba aja dulu. Oke. Lanjut ke kadar agregat gabungan. Kadar agregat gabungan ini, poin 20, tinggal kalian ini aja, ikutin ini. Jadi kalian boleh SS, kalau mau SS sih. Jadi tinggal ngikutin ini 20, poin 20, kurang poin 13, kurang poin 12. Ini kan. Nih, jadi berat beton dikurang jumlah semen dikurang kadar air kan. Kalau kadar agregat halusnya tinggal poin 18 dikali poin 21. Kalau kadar agregat kasar tinggal poin 21 dikurang poin 22. Nah, sekarang perhitungan campuran betonnya yang akan kita gunakan saat pengecoran. Pertama, semen. Oke. Semen tetap ini dapat dari ini ya, semen ada tadi sudah ada. Jumlah semen sudah ada, kemudian air juga sudah ada. Agregat halus juga sudah ada. Agregat kasar juga sudah ada. Kemudian kadar air agregat halus, agregat kasar, penyerapan agregat halus, agregat kasar, itu sudah ada di data soal. Alhamdulillah. Jadi 11,95 itu sudah ada nih kadar air agregat halus, yang ini kadar air agregat kasar. Kemudian
penyerapan agregat halus, penyerapan agregat kasar. Nah, setelah kita rangkum, kita hitung jumlah air yang ada di agregat halus. Rumusnya ini. Bisa di SS lah, kalau mau SS. Jadi, kadar air agregat halus dikurang penyerapan agregat halus dikali berat volume agregat halus dibagi 100. Hasilnya 47. Dan jumlah air agregat kasar ini, kadar air agregat kasar dikurang absorpsi agregat kasar dikali agregat kasar per 100. Oke. Nah, terus faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini kalau semen itu tidak usah kita koreksi karena semen kan tidak kita nanti waktu mencampur semen itu cuman semen tanpa air gitu. Semen aja yang kita campurkan ke dalam mesin penyampur. Kemudian air. Nah, ini nih air di sini yang maksudnya yang dikoreksi ini cukup air gitu, air yang akan kita campurkan. Jadi air yang 205 ini itu total air. Jadi air yang kita campurkan dan air yang ada di dalam agregat. Jadi kan di dalam agregat kasar itu kan ada air, di dalam agregat halus kan ada air. Nah, yang dikoreksi ini nih cukup air yang ada, air yang akan kita campurkan. Nah, jadi rumusnya itu total air dikurang jumlah air yang ada di agregat halus dikurang jumlah air yang ada di agregat kasar. Nah, kemudian untuk agregat halus. Agregat halus, total agregat halus dikurang jumlah air dari agregat halus. Ditambah air yang ada di agregat halus. Nah, kemudian yang agregat kasar. Yang agregat kasar ini agregat kasar ditambah dengan jumlah air di agregat kasar. Oke. Aduh, bentar. Oke, lanjut ke proporsi campuran. Nah, ini kan tadi sudah dapat nih proporsi campuran yang sudah dikoreksi. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian, nah ini proporsi campuran tiap meter kubik, tiap kita membuat beton sebanyak 1 meter kubik. Nah, kita butuh campuran untuk 1 silinder. Nah, silinder itu kan tabung. Tabung di sini kita berdiameter 15, tinggi 30. Rumus tabung itu PR kuadrat T kan? Atau 1/4 PD kuadrat T. Nah, jadi P dikali R, R-nya berarti 7,5 kan? Setengah dari 15, jari-jari. Dikali R lagi, 7,5 dikali T 30, hasilnya 0,0053. Nah, untuk 1 silinder berarti tinggal kita kalikan. 445,94 dikali ini 500 sekian dikali 0,0053, ini dikali ini dikali ini. Dapatnya ini. Nah, kemudian 1 silinder ini ditambah 15%. Kenapa ditambah 15%? Untuk kan nanti pas kita ngecor itu kan
pasti ada yang tumpah-tumpah campurannya itu. Ada yang masih bersisa di dalam molen. Jadi kan takutnya nanti tidak cukup. Nah, jadi kita tambahkan 15%. Nah, kita tambah 15%. Nah, ini rumusnya kan. Nah, misalkan 2,151 ditambah 15% dari 2,151. Yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Nah, kemudian kita buat perbandingan. Nah, untuk perbandingan ini kita samain aja semuanya. Kita membandingkan itu dari berdasarkan semen aja. Jadi semuanya ini kita bagikan dengan 2,151. Jadi 2,151 dibagi 2,151 hasilnya ini. Kemudian 3,001 dibagi 2,151 hasilnya ini. Kemudian ini 6,388 dibagi 2,151 hasilnya ini, dan seterusnya. Dapatlah perbandingan campuran. Oke. Oke, sampai di sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Nah, jadi proporsi campuran yang akan kita gunakan itu yang ini nanti. Bang, izin bertanya, Bang. Oke, boleh, Bagas. Yang jumlah air agregat kasar itu ngapa minus, Bang? Itu artinya apa, Bang? Oke, nah ini kan minus nih. Nah, tapi sebenarnya ini plus, cuman ini memang penyesuaian rumus saja nih. Nah, harusnya ini agregat kasar yang ini rumusnya itu absorpsinya dikurang dengan kadar airnya kalau yang untuk yang agregat kasar. Nah, tapi ini sudah kita sesuaikan di sini dengan ditambahkan. Kalau yang ini kan, oh iya ini juga ya. Oke, mungkin ini akan ini lagi apa? Akan kami cross check lagi untuk yang ini, untuk perhitungan yang jumlah air agregat kasar kenapa minus. Nanti akan dilihat lagi di SNI. Nah, tapi untuk sementara seperti ini dulu. Karena ini tidak terlalu jauh sih ininya bedanya. Kalau yang ini kalau salah di agregat halus terlalu jauh. Tapi kalau ini tidak terlalu jauh sih. Jadi untuk sementara ikutin ini dulu. Oke, Bagas? Oke, Bang, makasih. Oke. Bagus pertanyaannya. Yang lain? Oke, sebelum kita ini ya, mungkin kita tunggu teman-teman yang lain karena kita di room utama ini. Jadi sedikit gambaran ya untuk adik-adik ya. Untuk pengecoran ini dimulai dari JMF, harapannya kalian tuh paham gitu. Karena ini sedikit bocoran ya untuk di teknik sipil kita sendiri. Itu sangat banyak dosen yang membuka tugas akhir terkait beton dan sangat mudah untuk mencari judul untuk pembuatan beton ini. Karena banyak beton tuh, bukan beton normal aja. Beton yang pakai fly ash, geopolimer kan, ada beton porus yang rongga-rongganya besar gitu. Ada beton mutu tinggi, ada nanomaterial, ada mikromaterial dan sebagainya. Itu banyak variasi yang bisa kita melakukan untuk pengujian beton. Dan banyak juga dosen yang buka penelitian dosen yang bisa kalian manfaatkan untuk tugas akhir. Nah, jadi kalau kita kurang memahami untuk pembuatan beton normal, apalagi mau buat beton-beton yang lain. Nah, karena sulit nanti kalian tuh cukup sulit lah nyari judul skripsi kalau tanpa arahan dari dosen ya.
Nah, sedikit cerita lah, kalau angkatan abang kayak mau tugas akhir tanah ya, mekanika tanah. Nah, kan dosen tanah ini kan sedikit ya, cuman Bu Awi, kemudian ada Bu Yulinda, Pak Indra sudah tidak aktif lagi untuk ngebimbing. Cuman dua itulah, Bu Awi sama Bu Yulinda. Bu Yulinda sudah jadi ketua ketua prodi S2, tidak mungkin lagi beliau banyak mahasiswa bimbingan. Palingan Bu Awi. Nah, Bu Awi ini kan ya palingan anak-anak Aslep Mektan biasanya kan yang ini kan, yang bimbingan sama Bu Awi. Nah, kalau beton ini khususnya beton ya, bukan TA struktur ya. Kalau struktur kan beda. Kita menganalisis bangunan kayak analisa struktur, kalau kalian belajar Mekban kan, statika. Nah, kalau beton ini beda. Ya kita buat beton gitu, penelitian di lab. Nah, banyak dosen yang buka. Bu Saloma yang paling banyak mahasiswa bimbingannya kan. Bu Rosida Wani, Bu Hana, Bu Pak Ari, Pak Anton, Mas Bimo, masih banyak lagi yang buka. Jadi sayang kalau tidak kalian manfaatkan. Kalaupun nanti mentok kan mau TA apa, ya ke beton. Itu kan pembahasan TA beton ini tidak rumit. Tidak yang ngitung-ngitung rumus banyak-banyak. Itu nah yang kayak Anstruk. Kalian sudah dapat Anstruk belum? Belum ya? Oh iya belum ya. Baru ini ya kalian Mekban ya. Baru Mekban. Oh iyalah. Ntar lah. Jadi ya itulah sedikit gambaran. Kalau mau tugas akhir ngambil air, syukur-syukur nanti di tahun kalian itu banyak proyek air dosen. Syukur-syukur yo kalau ada yo. Semoga ada gitu nah. Nah, itu paling sebagai penyemangat lah untuk belajar beton ini. Minimal tahu dulu cara ngecor, cara mix design untuk campuran beton. Nanti silakan kalian kembangkan. Kayak itu. Ini sedikit tips lah dan trik. Apalagi kalau yang kawan-kawan yang mau tamat cepat, kejarlah bimbingan sama Bu Saloma. Cepat kalian tamat. Tuh, kalau nak tamat cepat kan. Nah, itu. Jadi itulah. Nah, dan juga kalau di dunia kerja, kalau kalian kerjanya itu di proyek, ya harus paham. Baca data, kan data pengujian agregat. Itu kan nanti kan kalau di proyek, kalau kalian KP, biasanya nanti ada apa truk pengangkut semen datang. Nah, kita entah kalian kerjanya sebagai apa nanti di proyek bakal ngecek campurannya udah bener belum, agregatnya udah bener. Nah, kalau kita tidak paham, susah nanti di proyek. Nah, itu untuk yang kawan-kawan mau kerja di proyek. Minimal kita tuh tahu walaupun tidak terlalu bisa untuk menghitung. Minimal kita tuh tahu baca gitu. Oh, ini dapatnya dari mana? Gitu sih. Inti dari kuliah tuh itu semua deh. Tidak harus kita tuh harus menghafal rumus. Bukan kayak SMA lagi yang harus menghafal rumus. Tidak mungkin lah semuanya kita kuasain, transport kita kuasain, air kita kuasain, mektan kita kuasain kan. Yang penting kita tuh tahu gitu, tahu. Oh, ngitung statika tuh ke ini misalkan. Walaupun kita tidak ahli. Gitu kan. Tidak mungkin lah 49 orang ini bisa ngitung semua gitu kan istilahnya. Cuman yang penting paham. Untuk apa ini kan, yang penting paham untuk apa. Itu sih. Jadi itulah. Semoga lah apa yang sudah saya jelaskan tadi minimal kalian tuh paham arahnya walaupun belum coba ngitung ya. Oke, sambil menunggu kelompok yang lain, ini silakan istirahat bentar lah. Tapi jangan keluar dari Zoom ini. Bentar ya.
Silakan nanti laporannya dibuat seperti format yang tampil di layar. Nah, jadi ini ada contoh arsip ya. Bab 4 perencanaan campuran beton. Nah, untuk teknis penulisannya itu silakan diikuti sesuai dengan yang telah kita yang telah kita jelaskan di lab-lab sebelumnya, mulai dari pengaturan spasi. Nih, silakan dibuka lagi pedoman KP dan TA, jarak antar jarak ke tabel dan sebagainya. Nah, itu silakan dilihat lagi ya, biar tidak ada kesalahan. Nah, mulai dari 4.1, judulnya itu Concrete Mix Design, kemudian tujuan percobaan. Nah, untuk tujuan percobaan ini, kalau bisa, itu jangan dipersiskan dengan arsip ya. Kalau bisa ya di parafrase lagi lah, diubah lagi lah susunan katanya, kalau bisa. Kalau bisa lebih dibagusin lagi susunan katanya. Dan prosedur, nah ikutin aja ini, langsung ke formulir. Formulir ini yang kita isi ya. Nah, kemudian, nah ini juga ditulis ini untuk prosedur uji SLAM. Kalau bisa juga di parafrase, diubah kalimatnya kalau bisa, disempurnakan lagi, kan kalian kan juga ngetik kan, jadi enak lah kalau mau revisi. 4.1.3 perhitungan. Nah, perhitungan silakan diikuti arsip, kurang lebih sama dengan yang dijelaskan tadi. Nah, kalau di sini kan kita kan patokannya air. Nah, sebenarnya bebas, tapi ini kita samakan saja semen ya, patokannya. Sebenarnya bebas kalau untuk rasio ini, mau dibagi dengan air atau semen gitu. Kemudian jangan lupa juga kita kan ada faktor koreksi ya tadi ya. Nah, jadi itu juga ditulis juga untuk faktor koreksi. Kemudian jangan lupa penjabarannya juga untuk 1 kubus, untuk 6 kubus juga. Kalau ini kan kita pakai kubus nih yang ini. Kalau kalian kan pakai silinder. Jadi disesuaikan saja. Ini untuk 6 kubus ditambah 15%. Nah, ini, kemungkinan ini yang akan kita pakai, 6 kubus ditambah 15%. Nah, ini penjabaran perhitungan proporsi dan pembahasan. Nah, untuk pembahasan ini tolong dibedain ya, menggunakan kalimat kalian sendiri. Jangan di copy paste semua. Oke. Dan jangan lupa lampiran. Lampiran bebas tergantung asisten masing-masing, mau pakai stabilo atau langsung di print dengan garis seperti ini. Tanyakan ke asisten masing-masing nanti. Lampiran harus lengkap ya. Nah, kemudian untuk grafik itu cukup print grafiknya saja. Kalau untuk garis ini tolong garis sendiri ya. Untuk garis ini. Nah, jadi ini mungkin kalian yang banyak bingung itu di grafik ini. Nah, jadi kita tuh buat garis hitam. Garis hitam ini, terus buat kurva ini. Kalau bisa pakai Mister Wayang, pakai Mister Wayang kan. Kalau bisa pakai manual, manual. Kurva ini memotong garis hitam ini.
yang sejajar dengan kurva yang ini yang ada di ini. Baru bisa kita buat apa? Garis yang warna merah ini. Angka 32,23 ini kan dari kuat rata-rata ya, kuatan rata-rata. Nah, baru didapat faktor air semen. Nah, ini pakai ini ya, pakai pena ya, pena atau pakai pensil dulu belah, terus pakai pena, biar enggak salah. Kemudian yang ini juga di garis manual. Di garis manual. Yang ini juga garis manual. Kalau bisa pakai pena yang berwarna biar bisa membedakan. Oke, nah sampai di situ untuk penulisan laporan. Ada yang mau ditanyakan terkait penulisan laporan? Ya, ada laporan individu. Dan untuk sistem asistensinya itu kembali ke asisten masing-masing. Tapi untuk deadline-nya, karena untuk kampus Palembang itu kita ngecor tanggal 21. Jadi kalau untuk kampus Innerlaya itu ngecornya tanggal 20, hari Kamis. Kalau Palembang itu tanggal 21. 21 habis sholat Jumat lah. Nanti akan diinfokan lagi. Nah, jadi kalian batas asistensinya itu hari Kamis. Kayak itu. Minimal yang kelompok dulu karena untuk individu itu kembali lagi ke asistennya. Jadi kalau asistennya mau hari Kamis juga untuk individu ya silakan. Gitu aja. Nah, tapi yang pasti selesaikan yang kelompok dulu. Biasanya yang individu itu ya bakal tambah NIM lah. Tambah NIM di mana gitu. Nanti akan diinfokan lagi. Dan untuk data, nanti akan dikirim ke kalian. Datanya. Data soal. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti silakan untuk asistensi dan data, silakan hubungi asistennya masing-masing. Untuk pembagian kelompok dan asisten sudah dibagi belum? Oke. Nah, untuk yaitu untuk JMF ya, untuk JMF ini itu asistennya. Nah, untuk asisten kelompok itu nanti akan dibagi lagi. Karena kan kemarin kan asisten 17 ya, ini sudah diganti ke asisten 19. Dan sedikit gambaran untuk penyemangat kalian. Tadi kan sudah mungkin sudah Abang sampaikan ke kawan-kawan yang di room 1 ya, yang di room utama. Jadi kita ngecor ini tidak ada ruginya, Dek. Tidak ada ruginya. Kalau nanti kalian mentok untuk cari judul tugas akhir, kalian bisa lari ke beton. Karena beton ini banyak dosen yang buka penelitian. Karena dosen beton ini banyak. Bu Saloma, Pak Ari, Pak Anton, ada Mas Bimo yang buka penelitian juga, ada Bu Rosida, ada Bu Hana, dan sebagainya, banyak. Dan penelitian dosen itu terkait beton ini banyak gitu. Dan perlu kalian ketahui, nyari judul tugas akhir tuh cukup susah lah untuk kita yang masih baru kan terkait penelitian ini. Nah, itulah ini merupakan kesempatan lah. Kalau kalian mau buat beton beton itu kan banyak kan nanti kan. Beton mutu tinggi, beton pori, beton geopolimer, beton ini, beton itu. Kalau kita tidak bisa buat beton normal, cak mana bisa buat beton yang lain-lain gitu. Nah, minimal pahamlah dulu untuk pengecoran, cara ngecor gitu. Nah, dan ini juga bakal bermanfaat untuk kalian kalau kalian kerja di proyek. Lihatlah nanti. Nah, mungkin itu ya untuk sebagai penyemangat ya. Dan perlu kalian ketahui, untuk bisa
sidang sarjana itu diperlukan SKSP namanya, surat keterangan selesai praktikum. Nah, itu diperlukan itu dari masing-masing lab. Jadi kalau kalian menyelesaikan lab ini, baru bisa dapat SKSP itu. Kalau tidak selesai, berarti ngulang sampai selesai. Kalau tidak ada SKSP, tidak bisa tamat. Nah itu, ini bukan menakut-nakuti, tapi ini mengingatkan kembali ya. Walaupun nilai ilmu bahan konstruksi kalian sudah keluar, tapi tetap harus selesai untuk lab ini.